Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini dapat kiriman teman-teman dari kota Pekalongan. Jadi ini dari subscriber kita, dia minta bantuan ke kita buat reparasi handphonenya. Jadi handphonenya ini mati total teman-teman, dan kerusakannya yaitu gara-gara jatuh. Nah, kita bongkar aja biar kita langsung tahu seperti apa kerusakannya. Nanti biar kita analisa dan kita langsung perbaiki handphonenya teman-teman. Karena ini dari Pekalongan, jadi lumayan cukup safety ya. Ini kan gak mungkin handphone segede gini. Nanti kita buka dulu ini. Nah, harusnya kita robek-robek dulu teman-teman. Kita unboxing isinya, nanti kita lihat penampakan handphonenya seperti apa. Karena bilangnya hanya handphonenya jatuh, kemudian gak bisa nyala lagi. Minta dicekin ke kita. Nanti kalau misalkan perlu ada yang diganti, tinggal diganti aja katanya. Oke, ini berlapis-lapis ya. Oke, nah ini handphonenya sudah kelihatan. Kalau dari penampakan masih bagus, mulus, dan nggak ada goresan sedikit pun ya. Baik dari LCD ataupun backdoornya masih bagus banget ini. Tapi nggak tahu nih, ntar kita coba lihat. Ini yang pecah tempered glassnya kayak. Coba kita lihat nih. Iya, ini tempered glass yang full teman-teman. Ini kita coba buka dulu tempered glassnya, biar nanti kita lihat apakah LCD-nya pecah atau enggak. Karena kan kasusnya dia jatuh lalu langsung mati aja katanya. Dan ini kalau dari Pekalongan mungkin bisa jadi sehari atau 2 hari di perjalanan ya. Mungkin handphonenya mati di dalam perjalanan. Awalnya pasti ada baterainya, sisa-sisa baterai, tapi kan pasti dimatikan ya. Ini kita coba nyalain. Nah, nggak mau nyala. Nanti kita coba tembak baterai dulu biar ada dayanya. Ini kita coba lagi. Karena kan normalnya untuk nyala itu sekitar 7 detikan ya. Kalau 7 detik nggak ngangkat, berarti emang baterainya kosong banget teman-teman. Tapi ini penampakan LCD-nya masih bagus, mulus, tanpa ada goresan sedikit pun, dan nggak ada lecet ya teman-teman. Ini paling kita coba bongkar dulu handphonenya. Kita coba cas dulu ya sebelum kita bongkar. Di cas juga sama ya, nggak ada daya, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Nanti kita lihat mati totalnya ini gara-gara apa teman-teman. Karena kan mati total itu banyak kasus ya. Ada yang ngegantung, ada yang tiba-tiba naik terus turun lagi di power supply-nya, harusnya itu ampernya. Ada juga yang modelnya sebelum kita pencet volume dia udah naik duluan teman-teman. Nanti kita lihat hasil dari analisa teman-teman. Tapi biar lebih mudahnya, sebelum kita cek di power supply, kita coba tembak baterai dulu aja teman-teman ya. Ini kita buka dulu backdoornya. Nah, teman-teman bisa pakai kuku, yang punya kuku, yang nggak ada teman-teman bisa pakai barang yang agak tebal sedikit ya. Bisa pakai congkeran baterai bisa. Nah, ini kita buka dulu fleksibelnya. Kemudian fleksibel baterainya kita copot dulu nih. Nah, kita coba dulu nyalain teman-teman ya. Ini kita copot baterainya, kita tempelin lagi. Nah, kita tekan tombol on off nya lagi. Takutnya dia nggak nyala gara-gara ada korosi. Nah, sama sih nggak ada ini ya, nggak ada kehidupan kayaknya nih. Oke, kita coba langsung tembak baterai aja. Kita buka nih, karena belakangnya modelnya seperti ini, jadi kita kasih lakban. Nah, ini buat di titik positif negatifnya, di sini positif ya, dan sebelah kirinya negatif teman-teman. Oke, kita ambil dulu lakbannya. Nah, kita tempelkan lakbannya di belakang konektor baterainya. Karena kan konektor baterainya dari besi, takutnya dia malah nempel antara plus dan minusnya teman-teman. Nah, gini kita ambil dulu power supply-nya, kita nyalakan. Kita nyalakannya di 4 volt teman-teman ya. Kemudian untuk di ampernya teman-teman bisa dinaikkan sampai ke 5 ampere teman-teman. Ini kita siapin dulu. Nah, ini sama ya. Yang hitam berarti adanya di min, dan untuk yang plusnya pakai yang merah teman-teman. Dan ini buat teman-teman juga bisa gunakan kalau misalkan keadaannya teman-teman habis baterai banget, mau bed banget. Ya, teman-teman bisa tembak baterai seperti ini ya, kurang lebih sekitar setengah sampai 1 jaman, nyampe dia ada terisi baterai 1 atau 2%. Kemudian teman-teman bisa langsung cas seperti biasa aja teman-teman. Nah, ini kita lihat. Nah, di sini voltasenya
kan belum sampai ke 4 volt ya, tapi karena ini kosong banget kita taikin aja. Pokoknya patokannya di ampere teman-teman. Kita bisa naikkan sampai ke 0,5 atau sampai ke 0,6 teman-teman. Nah sampai sini pokoknya nyampe voltasenya masuk ke 4 volt aja. Kalau dia turun lagi ampernya, kita taikin lagi aja sampai ke 0,5 ampere teman-teman. Pokoknya patokannya di voltasenya ada di 4 volt ya. Oke, kita tunggu aja. Nah ini kita percepat teman-teman untuk proses pengisian baterainya. Ini kita cabut dulu ya dari power supply baterainya yang sudah terisi. Ya kurang lebih sekitar setengah jaman tadi kita tembak baterai. Sekarang tinggal kita coba nyalakan teman-teman. Dimanakah letak permasalahannya ini? Karena kan awalnya kata dia jatuh terus mati total aja nggak bisa nyala teman-teman ya. Nah ini kita coba nyalakan. Nah agak susah ya. Oh ini udah nyala tapi ngeblank teman-teman, bergaris. Ini biasanya kalau kayak gini si LCD nya pernah ganti ya, karena kalau misalkan ori jarang yang kayak gini teman-teman, kecuali emang pecah di pojokan. Kalau pecah di pojokan mau ori pun pasti ngeblank. Tapi kalau yang seperti ini biasanya LCD-nya yang insel atau yang kontras teman-teman, dia pernah ganti pastinya. Dan paling nanti kita ganti LCD-nya aja ya, pakai LCD baru. Nah ini bergaris-garis kayak gini. Dan catatan buat teman-teman sekalian, kalau misalkan kejadiannya sama seperti ini, mati total dan itu gara-gara efek jatuh nggak bisa dinyalain, teman-teman bisa coba congkel baterainya kemudian tempelkan kembali teman-teman. Itu langkah pertama. Langkah kedua baru teman-teman bawa cek ke tukang servis. Itu pun kalau teman-teman bisa ngebongkarnya teman-teman ya. Nah, ini udah pasti LCD-nya, nanti kita ganti aja teman-teman ya, pakai LCD yang baru. Ini kita siapkan dulu buat pembongkaran LCD-nya. Nah teman-teman nggak usah pakai blower, teman-teman bisa cari yang tipis kayak gini dari bekas apa namanya, tempered glass ya. Tempered glass yang full biasanya suka ada belakangnya itu yang plastik. Nah kita gunakan buat pencongkelan LCD. Nah teman-teman kelihatan ya, jelas ya, ini bukti bahwa LCD-nya udah bukan ori. Ini pakai LCD yang insel biasa teman-teman, kualitasnya insel. Dan paling banyak emang di teman-teman user atau teman-teman tuser juga menggunakan kualitas yang insel karena harganya yang cukup lumayan miring dan nggak terlalu mahal. Oke, kita langsung masuk ke tahap pemasangan LCD-nya aja langsung. Ini udah kita siapin LCD-nya yang baru ya. Cuman sebelum kita pasang, alangkah baiknya kita tester terlebih dahulu teman-teman. Jadi biar sebelum pemasangan ketahuan apakah LCD-nya ini masih bagus apa enggak. Takutnya kan walaupun kita udah beli, ternyata pas digunakan ada ghost touch atau ada sebagian LCD yang tidak berfungsi teman-teman. Jadi kita coba dulu. Ini baterainya kita pasang, fleksibel LCD-nya kita buka dulu. Nah kita cobain dulu teman-teman. Oke, tinggal dipasangin LCD-nya ke konektor LCD yang ada di PCB-nya ya. Nah karena kasusnya ini jatuh ya, paling nanti setelah kita perbaiki LCD-nya, kita akan cek semuanya teman-teman, baik dari kamera, speakernya, atau dari mic-nya. Takutnya ada yang tidak berfungsi teman-teman ya. Ini udah muncul logo Vivo, sedang loading, kita tunggu aja sampai dia masuk ke tampilan seperti biasa, tampilan desktopnya. Nanti kita cek dari ya, kalau misalkan dia ada polanya, paling nanti kita coba di dial aja teman-teman. Kita cek 1 2 3 nyampe pagar. Kalau misalkan oke, berarti baru kita lanjut pemasangan. Karena saya lupa ini nggak minta. Ini kalau dari segi pola bagus ya. Nggak ada kendala sedikit pun ya, jadi masih oke menurut kita. Ini kita cek semuanya bagus, mantap ya. Jadi tinggal kita pasangkan saja LCD-nya. Nanti setelah kita pasang baru kita cek komponen yang lain teman-teman. Karena ini mati total, berarti takutnya ada kendala baik di speaker, kamera, DLL ya. Karena biasanya kalau jatuh ke banting itu pasti biasanya ada aja kendalanya teman-teman. Jadi baik dari aksesorisnya
aksesoris handphone ya, speaker, terus mic, atau bisa juga panas si komponennya. Itu kadang ada sebab kayak gitu teman-teman. Nah, ini kita pasang dulu LCD aja biar nanti kita bisa cek satu persatu teman-teman ya. Nah, ini kita bersihkan dulu dari sisa-sisa lemnya. Teman-teman bisa pakai cutter, bisa juga pakai pisau bedah kayak saya seperti ini yang kecil, atau teman-teman bisa juga pakai pinset kalau misalnya nggak ada silet ya, atau nggak ada cutter bisa pakai pinset, terus tinggal dibersihin pakai kuas atau pakai sikat gigi seperti ini. Ini kita rapihkan dulu dari sisa-sisa lemnya. Nanti kalau udah baru tinggal teman-teman lem. Buat lemnya bebas ya, lem LCD-nya mau tipe apa aja, merek apa aja. Yang penting lem khusus LCD, bukan pakai lem Alteco ya. Kalau lem Alteco itu parah banget, nanti malah ngerusak ke layar atau ke backdoornya karena dia sistemnya panas teman-teman. Ini kita bersihin dulu. Nah, udah sekiranya bersih, baru tinggal kita pasangkan LCD-nya teman-teman ya. Ini kita siapkan dulu LCD-nya. Nah, kita buka dulu garansinya. Nah, ini juga salah satu SOP ya buat teman-teman teknisi yang baru belajar atau teman-teman yang mau pasang LCD. Jadi sebelum segelnya dibuka sama teman-teman, dicoba dulu, dites dulu. Kalau misalkan rasanya oke semua, baru teman-teman pasang LCD-nya. Jadi jangan langsung dipasang kalau misalkan teman-teman belum cek LCD terlebih dahulu. Nah, dan buat penggunaan lem pun jangan terlalu tebal ya. Dia cukup kita tahan pas di pojokannya, terus baru kita tarik cepat gitu teman-teman. Karena kalau misalnya terlalu banyak di pengelemannya atau terlalu numpuk, itu kadang si lemnya itu masuk ke sela-sela LCD teman-teman. Nah, jadi itu yang menyebabkan baru pergantian LCD tiba-tiba jadi ghost touch atau jadi ada berbayang, ngeblank, bergaris. Nah, itu penyebabnya salah satunya gara-gara dari lem LCD-nya ini yang terlalu tebal teman-teman. Jadi nggak boleh terlalu tipis juga dan nggak boleh terlalu tebal. Kalau terlalu tipis nanti hasilnya si LCD-nya ini nggak terlalu nempel. Jadi mungkin silang 1 bulan atau beberapa minggu nanti nyoplok lagi gitu si LCD-nya, nggak kenceng lemnya. Dan kalau terlalu banyak pun sama, nggak boleh, takutnya nanti malah blank. Jadi yang sedang-sedang saja. Oke, kalau udah kita lem, nah kita rapikan dari atas bawahnya, kita samakan, presisikan. Takutnya yang atasnya tinggi, yang bawahnya malah rendah ya. Kita samakan sama frame-nya. Kalau sekiranya sudah presisi semua, baru teman-teman tinggal dilakbanin ya. Atau bisa juga teman-teman pakai karet juga boleh, tergantung selera teman-teman. Kalau kita kan enaknya pakai lakban karena sering ya kalau pakai karet itu ujung-ujungnya ngeblank, karena kalau pakai karet kan terlalu kencang tuh presisi cuman terlalu kencang, hasil kadang si LCD-nya ngeblank. Karena kan untuk pergantian LCD seperti ini jarang teman-teman atau para customer yang pengen ori teman-teman ya. Kebanyakan yang pilihannya itu KW2 lah gitu, KW2-nya kebanyakan karena ramah di kantong juga, terus kualitas juga nggak terlalu buruk kayak yang kontras. Ada pilihan kalau di LCD itu ada KW1, KW2, KW3, ada juga yang original teman-teman. Nah, cuman itu variasi harganya juga, variasi kualitasnya juga. Jadi kita paling pakai yang pertengahan, yang KW2, di kantongnya irit, terus kualitas juga nggak terlalu buruk kayak yang KW3 teman-teman. Nah, ini kita lakban dulu semuanya, kanan kiri atas bawah kita lakban. Terus kalau udah kita lakban, teman-teman tinggal tunggu kurang lebih sekitar setengah jam atau 1 jaman lah. Kalau pengen hasilnya maksimal. Tapi kalau pengen buru-buru ya bisa aja langsung teman-teman pasang baterai, pasang frame, nanti baru dilakban terakhiran. Oke, ini kita percepat ya. Ini sudah kita lakban kurang lebih 1 jam. Tinggal kita buka lakbannya semuanya. Tahap akhir tinggal kita pasang baterai, lalu tinggal kita cek semua komponen-komponen yang ada di handphonenya teman-teman. Oke, kita buka dulu nih lemnya atau lakbannya ya. Nah, udah kita buka, bagus ya, mulus, presisi, rapi, nggak ada keluar garis. Nah, ini kita pasang dulu LCD-nya, konektor LCD-nya kita pasang dulu. Kita urut biar celahnya itu adanya di ujung atas teman-teman. Nah, kayak gini kita urut biar ada lebihannya tuh di atas. Nanti kan dia kegeser juga sama baterai ya. Oke,
Kalau udah rapi, tinggal kita pasang baterainya. Oh, ini ada ininya, ganjel. Oke, kita pasang dulu baterainya. Nah, baru kita nyalakan. Oke, mulus ya, bagus ya. Jadi ternyata LCD-nya yang rusak ya. Pas jatuh dia bilangnya cuma mati doang, jatuh tiba-tiba mati total, dicas nggak bisa, dinyalain juga nggak bisa. Terus dia langsung inisiatif chat ke kita karena sebelumnya ngeliat video kita dari YouTube. Dia kirim, pas kita cek ternyata emang LCD-nya ya. Biasa kayak gitu teman-teman, kalau misalnya jatuh kadang ada juga yang tiba-tiba si baterainya tuh jadi 0 gitu. Baterainya tuh jadi nggak adaan. Jadi mau nggak mau kita tembak baterai dulu pakai power supply ya, seperti tadi caranya. Kalau udah selesai baru kita cek semuanya gitu. Kalau udah nyala mah ya enak. Nah, ini kita cek dulu kameranya. Oh, kameranya belum ini ya, belum fungsi, mungkin masih baru dinyalakan kali. Oke, mantap, kameranya berfungsi normal. Terus kita cek lagi dialnya, takutnya setelah pemasangan ada kendala atau jadi ghost torch atau ada bagian yang nggak kesentuh ya. Ini kita cek dulu. Oke, bagus juga, mantap. Nah, tinggal kita minta sandinya teman-teman. Nanti kita cek semuanya. Oke, ini saya udah dapet sandinya, udah minta dari subscriber kita. Kita buka dulu polanya ya. Oke. Kita cek yang pertama dari kamera dulu aja kali ya. Kita cek kameranya. Kita cek kamera lagi ya. Tadi kan agak delay. Nah, ini oke, nggak delay. Kamera belakangnya bagus, normal, nggak ada yang buram. Kamera depannya, nah bagus ya. Kadang ada gara-gara pemasangan LCD kamera depannya buram teman-teman. Jadi nggak dibersihin dulu. Habis kamera kita cek rekaman. Kita cek mic-nya. Cek 2 3 halo. Oke, bagus juga ini mic-nya. Kita coba simpan dulu. Kita cek speakernya. Halo. Oke, mantap ya. Cek 2 3 halo. Oh, mantap. Nah, dan untuk tahap terakhir kita tinggal cek keyboardnya teman-teman. Jadi kita cek satu persatu dari keyboardnya. Nanti takutnya ada 1-2 huruf yang nggak bisa tersentuh ya. Jadi kita cek dulu keyboardnya. Kalau misalnya keyboard udah bisa semua, berarti handphonenya normal dan tinggal kita kirim lagi ke customer kita yang ada di Kabupaten Pekalongan teman-teman. Nah, oke, semuanya ini kesentuh semua dari A sampai Z ya. Oke, mantap. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.